Yang terhormat kepada Ibu Siti Saida, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 2 kelas E Farmasi akan memaparkan hasil rangkuman atau ringkasan materi dari buku yang berjudul Is It Bad or Good Habit karya Sabrina Asa. Buku ini menceritakan tentang membahas bagaimana kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, baik menuju kesuksesan maupun keterpurukan. Buku ini pula mengajak para pembaca untuk memahami cara proses berpikir manusia dan mengenali diri sendiri, serta menyadari bahwa kebiasaan kecil yang terus diulang hanya akan menghasilkan akhir yang sama. Kami, kelompok 2 kelas E Farmasi, beranggotakan 21 orang yang terdiri dari saya, Rifki Alfari, selaku moderator, dan rekan-rekan saya yang nantinya akan membantu memaparkan ringkasan atau rangkuman dari buku tersebut. Buku tersebut terdiri dari bab 1 sampai bab 7, yang akan dimulai dari bab pertama. Kepada rekan saya persilakan. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang kali dan sering terjadi tanpa kita sadari. Sedangkan rutinitas adalah aktivitas yang dilakukan secara teratur dengan urutan tertentu. Rutinitas yang konsisten dapat membentuk kebiasaan baru yang positif, sehingga penting untuk mengevaluasi aktivitas sehari-hari guna meningkatkan produktivitas. Lingkaran kebiasaan menurut Charles Duhigg terdiri dari 3 komponen, yaitu sinyal, rutinitas, dan penghargaan. Sinyal memicu munculnya perilaku, rutinitas adalah tindakan yang dilakukan, dan reward memberikan kepuasan yang memperkuat kebiasaan. Kebiasaan dapat diubah dengan mempertahankan sinyal dan reward, lalu menggantinya dengan rutinitas. Kebiasaan dan pengaruhnya. Kebiasaan baik membantu hidup menjadi lebih teratur, produktif, dan bahagia. Kebiasaan seperti disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab membentuk karakter, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, kebiasaan baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Mengenal kerja pikiran. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh pada kebiasaan malas berpikir. Mengubah rutinitas menjadi kebiasaan tidak lepas dari kerja pikiran. Konsepnya adalah terjadi pengulangan peristiwa, akal merekam dan menyimpannya dalam alam bawah sadar, lalu terbentuklah kebiasaan. Mengapa mudah mengulang kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk terbentuk karena tindakan yang dilakukan berulang-ulang kali hingga menjadi otomatis. Kebiasaan ini sulit dihilangkan karena memberikan rasa yang nyaman dan rasa kesenangan sesaat yang dipengaruhi oleh hormon dopamin. Untuk mengubahnya, seseorang perlu mengenali pemicu kebiasaan buruknya dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Cerita Bad Habit membahas berbagai kebiasaan buruk yang sering dilakukan tanpa disadari, seperti menunda pekerjaan, tidak menghargai waktu, berpikir negatif, mudah mengeluh, malas bergerak, dan bergosip, serta membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menghambat perkembangan diri, menurunkan produktivitas, serta mempengaruhi hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dan memperbaiki kebiasaan buruk agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kesuksesan bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Seperti kutipan dari Albert E.N. Gray, orang sukses mempunyai kebiasaan mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang gagal. Di sini juga memberi contoh kegiatan baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, tepat waktu, hidup sehat, berpikir positif dan logis, bisa menabung, pantang menyerah, gigih, menyelesaikan masalah hingga tuntas, mau belajar, bisa mengatur keuangan, dan bisa membaca buku. Bab evaluasi mengajak pembaca untuk menilai kebiasaan yang dimiliki. Kebiasaan buruk perlu dikenali dan diperbaiki, sedangkan kebiasaan baik harus dipertahankan. Selain itu, masukan dari orang lain dan dapat membantu kita untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri agar terus berkembang menjadi lebih baik. Bab 3. Keluar dari zona nyaman. 1. Tujuan yang jelas mempermudah proses. Pada bagian ini dijelaskan bahwa memiliki tujuan yang jelas sangat penting ketika seseorang ingin keluar dari zona nyaman dan membangun kebiasaan baru. Tujuan yang jelas memberikan arah sehingga seseorang mengetahui apa yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Tanpa tujuan yang spesifik, seseorang cenderung mudah kehilangan motivasi, bingung menentukan tindakan,
dan mudah kembali pada kebiasaan lama. Tujuan yang jelas juga membantu seseorang untuk fokus pada prioritas, mengukur kemajuan yang telah dicapai, serta mempertahankan semangat ketika menghadapi kesulitan. Dengan mengetahui alasan dan manfaat dari tujuan tersebut, seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan yang muncul selama proses perubahan. Oleh karena itu, menetapkan tujuan yang realistis, terukur, dan bermakna dapat membuat proses keluar dari zona nyaman menjadi lebih mudah, terarah, dan efektif. Tekadkan niat. Keluar dari zona nyaman memerlukan niat yang kuat, tujuan yang jelas, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan. Kenali kemampuan diri, perluas wawasan, serta jaringan, dan tetap optimis dalam menghadapi tujuan. Selanjutnya yaitu membangun mental fokus. Fokus sangat penting bagi seseorang karena dapat membantu tetap berada di jalur menuju tujuannya. Dengan fokus, kita dapat mengabaikan gangguan, berpikir lebih terarah, dan lebih mudah menghadapi hambatan. Mental fokus juga dapat dilatih dengan cara mengenali hal-hal yang sering mengganggu konsentrasi, menghindari sumber distraksi, selalu mengingat tujuan awal, serta terus berlatih secara konsisten. Dengan fokus yang baik, tujuan akan lebih mudah dicapai, dan kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada berani berubah dan menerima perubahan. Perubahan adalah hal yang alami. Banyak orang yang takut kehilangan kenyamanan, padahal zona nyaman dapat menghambat perkembangan. Untuk siap menghadapinya, kita perlu berantisipasi untuk masa depan, berani bertanggung jawab, fleksibel tetapi tetap berprinsip, serta memperbanyak pengalaman. Keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk berkembang. Kekuatan komitmen. Komitmen adalah faktor kunci dalam mengubah kebiasaan buruk. Komitmen bukan hanya soal hubungan, tapi juga tanggung jawab pada diri sendiri. Mempertahankannya butuh waktu, tenaga, dan konsistensi agar siap menghadapi tantangan dan membentuk kebiasaan positif baru. Bergerak step by step. Menurut James Clear dalam buku Atomic Habits, membangun kebiasaan baru tidak harus sulit. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, make it obvious. Kebiasaan baru harus dibuat terlihat jelas agar mudah diingat dan dilakukan. Yang kedua, make it attractive. Kebiasaan baru perlu dibuat menarik agar menimbulkan motivasi untuk melakukannya secara konsisten. Yang ketiga, make it easy. Kebiasaan baru sebaiknya dimulai dari hal yang sederhana dan mudah dilakukan. Yang keempat, make it satisfying. Memberikan penghargaan setelah berhasil menjalankan kebiasaan akan meningkatkan motivasi. Manajemen waktu. Manajemen waktu membantu hidup menjadi lebih teratur, disiplin, dan memudahkan mencapai tujuan. 4 aspek penting dalam manajemen waktu. Yang pertama, menentukan tujuan dan prioritas. Yang kedua, membuat rencana dan jadwal. Yang ketiga, mengontrol penggunaan waktu. Dan yang keempat, membiasakan diri hidup terorganisir. Kebiasaan dan konsistensi dalam mengatur waktu dapat mendukung kesuksesan seperti yang dicontohkan oleh Haruki Murakami. Kita tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain, tetapi bisa mengendalikan sikap kita terhadap komentar negatif. Jadikan komentar tersebut sebagai motivasi untuk tetap berpikir positif, fokus pada tujuan, dan membuktikan keberhasilan melalui tindakan tanpa membalas dengan kemarahan. Dukungan orang terdekat dan pergaulan yang tepat. Kita butuh support system kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang bisa menjadi penyemangat dalam hidup kita. Dan kedua, buka diri. Jangan menutup, jangan ragu bercerita ke orang-orang tentang perubahan kita, karena orang tersebut bisa menjadi solusi yang tidak kita pikirkan. Yang ketiga, kita pilih circle yang tepat, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi. Yang keempat, jangan bergaul dengan orang yang toksik. Yang kelima, kita harus cari teman yang senasib, karena itu akan menjadi kita berkembang lebih jauh. Mempertahankan kebiasaan baik sama pentingnya dengan membangun kebiasaan baru. Menurut James Clear, kebiasaan dapat dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu yang pertama, clue, yang kedua, reward, yang ketiga,
respon, dan yang keempat, craving. Kegagalan mempertahankan kebiasaan sering terjadi karena tidak adanya perubahan pada proses, tujuan, dan cara pandang diri sendiri. Selain itu, stres juga dapat menghambat kebiasaan baik. Oleh karena itu, stres perlu dikelola melalui istirahat yang cukup, gaya hidup yang sehat, aktivitas positif, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita untuk menjaga dan mempertahankan kebiasaan yang baik. Energi dari rasa syukur. Teks William Shakespeare mengatakan bahwa jika tidak dapat mengatakan hal baik tentang seseorang, lebih baik diam dan bersyukur. Dalam teks ini dijelaskan bahwa rasa syukur tidak berarti hanya menerima keadaan tanpa berusaha berubah. Banyak orang menggunakan alasan bersyukur untuk tetap berada di zona nyaman dan menghindari resiko perubahan. Padahal, rasa syukur yang sebenarnya dapat menjadi energi untuk berkembang dan memperbaiki diri. Terlalu lama di zona nyaman dapat membuat seseorang kehilangan semangat, merasa bosan, dan tidak berkembang. Oleh karena itu, bersyukur hanya mendorong seseorang untuk menghargai apa yang dimiliki sekaligus terus berada dan berusaha menjadi lebih baik. Keberhasilan Eka Cipta Wijaya dalam menjalankan usaha tidaklah mudah. Tetapi ia menerapkan bekerja keras, kedisiplinan, bertanggung jawab, dan juga konsisten akan usaha. Meskipun dia dilanda dengan tantangan dan juga keterbatasan, tetapi Eka Cipta Wijaya selalu belajar dari kesalahan tersebut. Bab ini menunjukkan bahwa kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus dapat menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, ketekunan dan semangat untuk terus berkembang menjadi nilai utama yang dapat diteladani. Mario Teguh adalah motivator Indonesia yang dikenal karena pemikiran positif dan kata-kata inspirasinya. Sikap tersebut sudah tertanam sejak kecil melalui didikan ibunya yang mengajarkan kesabaran dan rasa syukur meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Keadaan yang sederhana tidak membuatnya menyerah, melainkan menjadi motivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Berkat usaha dan keyakinan yang kuat, ia berhasil menempuh pendidikan di luar negeri dan mendapatkan gelar MBA di Amerika Serikat. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa pikiran positif, ketekunan, dan usaha yang sungguh-sungguh dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Dari Sidney Poitier dapat disimpulkan bahwa setiap kritikan dan penolakan tidak dapat menghentikan kita untuk menuju kesuksesan. Sidney Poitier menjadikan setiap kritikan itu sendiri, dia lebih belajar lebih giat dan lebih bekerja keras. Oleh karena itu, kita dapat belajar bahwa kritikan dapat dijadikan evaluasi dan motivasi untuk menuju keberhasilan, bukan alasan untuk kita untuk menyerah. Ada kisah dari Thomas Alva Edison yang berjudul Dari Kebiasaan Membaca, menceritakan tentang perjalanan hidup Thomas Alva Edison, seorang anak yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi serta gemar belajar. Karena mengalami kesulitan belajar di sekolah, ia akhirnya belajar bersama ibunya di rumah dan mulai rajin membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Karena kebiasaan tersebut mendorongnya ingin melakukan berbagai percobaan. Meskipun sering gagal, Thomas Alva Edison tidak pantang menyerah. Karena tidak pantang menyerah ini, ia berhasil menciptakan berbagai penemuan penting, salah satunya yaitu lampu pijar listrik. Selanjutnya, ada kisah dari William Tanuwijaya yang berjudul Pantang Mundur Meskipun Diremehkan, menceritakan tentang perjuangan William Tanuwijaya dalam meraih kesuksesan. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, ia tetap pantang menyerah dan bekerja keras dalam mewujudkan impiannya, yaitu mendirikan Tokopedia. Karena keyakinan dan keteguhannya ini, ia berhasil membawa Tokopedia menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Dari kedua kisah tersebut, bisa kita ambil maknanya, yaitu kita jangan pantang menyerah dan teruslah bekerja keras untuk bisa meraih cita-cita dan kesuksesan yang kita ingin gapai. Baiklah, itulah tadi hasil rangkuman dari buku yang berjudul Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara. Kesimpulannya, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan membentuk karakter dan menentukan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengurangi kebiasaan yang buruk serta terus membangun kebiasaan yang baik. Serta terus berkomitmen untuk dapat berkembang lebih baik lagi agar mencapai kehidupan yang sukses dan tentunya menjadi lebih baik lagi.
Baiklah, itulah tadi hasil ringkasan atau rangkuman dari buku yang berjudul Is It Bad or Good Habit karya Sabrina Ara. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.